Halo semuanya, aku Atis Fajriza, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini aku akan membahas seputar kesehatan, CPNS, dan juga self-improvement. Jadi sebelum mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi setelah sekian lama akhirnya aku upload video lagi karena beberapa waktu yang lalu itu aku lagi sibuk mempersiapkan pernikahan aku dan alhamdulillah aku udah nikah. Jadi insya Allah kedepannya aku bakalan lebih rajin lagi untuk upload video. Oke, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakalan bahas tips untuk lolos seleksi kompetensi bidang menurut pengalaman pribadi aku. Sebagai alumni pejuang CPNS 2021, saelah ya. Jadi yang mau aku sampaikan kepada kalian adalah kalian harus berjuang mati-matian dalam seleksi kompetensi bidang ini. Karena nilai akhir kelulusan CPNS itu adalah akumulasi dari 40% nilai SKD dan 60% nilai SKB. Jadi buat teman-teman yang kemarin nilai SKD-nya itu tinggi, itu jangan sampai terlena ya, karena bisa disusul oleh teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang nilai SKD-nya itu kemarin mungkin belum tinggi ya, masih rendah, ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk mengejar lagi perankingan dan bisa lulus CPNS 2023. Oke, langsung aja, ini ada 9 hal bocoran ya yang dulu aku lakukan supaya lulus tes seleksi kompetensi bidang. Yang pertama, ketahui nilai ambang batas SKB di instansi kamu. Nah, jadi biasanya itu untuk instansi pemerintah pusat dan juga kementerian itu ada SKB CAT dan juga non CAT ya. Untuk non CAT itu biasanya wawancara, kemudian ada psikotes, jiwa, kemudian ada kesehatan, terus untuk guru itu ada micro teaching ya. Jadi SKB CAT-nya itu 50%, kemudian ada yang bersifat menggugurkan dan ada juga yang bersifat pembobotan nilai. Nah, ini contohnya untuk instansi kejaksaan. Untuk SKB pemerintah daerah yang aku ikutin di tahun 2021 itu kan karena nggak ada non CAT, jadi nilainya itu full dari hasil ujian. Yang kedua, kuasai seluruh kisi-kisi seleksi kompetensi bidang. Ingat ya, seluruh kisi-kisi dan kisi-kisinya itu harus yang resmi, jangan dicomot-comot dari internet yang gak jelas. Buat yang belum tahu kisi-kisinya, kalian bisa langsung aja cek di website instansi kalian masing-masing. Oke, ini aku contohin lagi kisi-kisi resmi seleksi kompetensi bidang untuk formasi kejaksaan. Nah, ini dia. Ya, jadi ini tuh ada ahli pertama jaksa, ada 33 materi, petugas barang bukti ada 16 materi, pengelola pengenangan perkara, penjaga tahanan, dan yang lain-lain. Jadi buat teman-teman yang daftar di instansi lain ya, coba dicek website masing-masing instansi, kemudian kuasai seluruh kisi-kisinya. Jangan sampai ada yang kelewatan, oke? Yang ketiga, tentukan target belajar dan target nilai. Nah, kalau misalnya teman-teman udah dapat nih kisi-kisi resmi dari web instansi masing-masing, teman-teman langsung nih manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersisa untuk mempelajari seluruh kisi-kisi. Misalnya nih, dalam satu hari teman-teman harus sudah menguasai 5 kisi-kisi, baik itu dari segi materi, soal latihan, dan juga pembahasan dari soal tersebut. Nah, jika memang terlalu banyak, teman-teman bisa membuat mind map dan juga ringkasan. Kemudian teman-teman bisa tempel itu di cermin ataupun di mana yang kelihatan. Dan aku juga dulu untuk materi yang agak sulit dihafal, aku jadiin wallpaper di HP. Yang keempat, latihan soal dan tryout SKB sebanyak-banyaknya. Nah, cara ini sangat membantu aku dulu untuk memanajemen waktu, menambah wawasan, dan juga terbiasa untuk menjawab soal. Nah, tips dari aku, teman-teman kerjakan soal-soal tryout itu menggunakan laptop atau PC sehingga teman-teman akan terbiasa dengan suasana tes SKB nanti. Dan yang selalu aku lakukan dulu itu setelah aku ngerjain tryout, pembahasannya itu aku tulis ulang di kertas ataupun aku ketik lagi supaya lebih melekat di otak aku nih. Jadi enggak cuma dibaca aja tapi ditulis ulang. Nah, buat kalian yang bingung tryout SKB-nya itu nyari di mana, teman-teman bisa langsung aja ke www.bisacpns.com. Dengan harga 77.000 aja kalian udah dapat 3 tryout SKB CAT, soal-soal yang pastinya terupdate, kemudian pembahasannya lengkap, full akses selama 1 tahun,
dan bonus webinar sharing session eksklusif dengan PNS-PNS yang berpengalaman di bidangnya ya. Yang kelima, kerjakan soal dari yang termudah ke yang tersulit. Nah, jadi jumlah soal SKB-nya itu ada 100 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Tidak ada passing grade di SKB ini dan tidak ada pengurangan nilai jika salah. Jadi nanti memang hasilnya itu akan diurutkan sesuai dengan perankingan. Nah, jadi karena tidak ada pengurangan nilai, jangan sampai ada yang kosong. Oke, jadi ada 3 cara pengerjaan soal SKB versi aku. Kalian boleh ikutin dan boleh enggak juga ya. Yang pertama, kalau untuk soal yang mudah itu aku langsung isi ya. Jadi aku nggak bakalan nunda-nunda. Yang kedua, untuk soal yang jawabannya itu ragu-ragu nih antara 2 jawaban ya. Jadi aku langsung isi, tapi aku tulis lagi nomor dan jawabannya itu di kertas yang diberikan oleh panitia. Misalnya nomor 25 antara A dan C gitu ya. Aku yakinnya itu yang C. Aku langsung isi yang C, tapi di kertasnya aku tulis lagi nih 25 A atau C. Nah, fungsinya itu adalah ketika nanti memang ada sisa waktu, aku bisa baca ulang ya soal-soal yang menurut aku ragu dan bisa aku pikirkan kembali ya, mana tahu yang betulnya itu adalah yang A. Untuk yang ketiga itu soal yang sulit. Soal yang sulit itu aku kerjakan di akhir. Jadi jangan sampai stuck di soal yang sulit. Kemudian jika ada sisa waktu, aku akan cek lagi yang tadi jawaban-jawaban yang ragu, kemudian aku cek lagi dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang kosong ya, karena memang tidak ada pengurangan nilai jika salah. Yang keenam, selalu share informasi terbaru. Nah, jadi untuk teman-teman semua jangan sampai ketinggalan informasi terkait dengan tes seleksi kompetensi bidang dari masing-masing instansi. Teman-teman bisa cek secara berkala ya website dari instansi teman-teman, kemudian bisa follow akun sosmed instansi teman-teman dan juga akun-akun yang membahas seputar CPNS seperti bisa cpns.com. Nah, di situ juga banyak banget nih berita-berita terupdate terkait dengan seleksi ya, dari awal seleksi sampai dengan pengumuman hingga motivasi-motivasi untuk para calon ASN. Jadi jangan lupa di-follow bisa cpns.com. Yang ketujuh, setelah teman-teman menguasai seluruh kisi-kisi SKB, teman-teman bisa fokus ke FR H-2 sebelum tes SKB. Nah, ini adalah tips yang aku lakukan ya. Jadi H-2 sebelum SKB itu aku udah fokus mempelajari FR dari berbagai sosial media, bisa itu dari Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Nah, ingat ya, teman-teman harus sudah menguasai seluruh kisi-kisi SKB. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu fokus dengan FR sampai enggak menguasai lagi seluruh kisi-kisi SKB. Yang kedelapan, jaga kesehatan dan juga yakin dengan kemampuan diri sendiri. Selain penguasaan materi, kita juga harus memiliki tubuh yang fit selama pengerjaan soal. Jadi jangan sampai terlalu fokus dan terlalu padat belajarnya sampai-sampai kalian melupakan kesehatan ya. Jadi tetap jaga kesehatan, kemudian yakin dengan kemampuan diri sendiri. Jangan pernah pesimis, apalagi terpengaruh dengan omongan orang lain. Misalnya nih, aduh ngapain belajar kuat-kuat kali, yang lain tuh ada backingan orang dalam segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan omongan orang lain. Ingat, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu. Jadi sesuatu yang udah tertulis untuk kita, insya Allah bakalan kita dapatin. Backingan kita itu langsung Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah pesimis ya teman-teman. Oke, yang terakhir itu adalah berdoa, minta doa, dan juga mendoakan orang lain. Sampai sekarang aku yakin segala keberuntungan yang kita dapatkan, bahkan hal-hal yang kita pikir itu mustahil bisa kita gapai, itu adalah hasil dari doa kita, doa keluarga dan juga teman-teman, kemudian hasil dari mendoakan orang lain. Nah, jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku ikut tes SKB ya teman-teman. Jadi soal SKB waktu itu memang sesulit itu dan memang jawabannya itu sama semua ya. Jadi aku tuh sampai nggak yakin bakalan lolos. Ternyata di sisa-sisa terakhir waktu SKB itu aku ada ngubah beberapa jawaban yang membuat nilai aku itu naik ya. Dari awalnya tuh di bawah tiba-tiba itu naik. Ternyata itu adalah doa dari
keluarga dan juga teman-teman aku yang lagi nonton live score SKB CAT waktu itu. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan doa dan juga doakan orang lain. Dengan mendoakan orang lain, maka malaikat juga akan mendoakan kita dan doa tersebut bakalan baik lagi ke diri kita sendiri. Oke guys, jadi itu dia 9 tips lolos SKB versi aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.